Tapi saya datang ke Polda Sumatera Utara hanya ingin menyampaikan saya mendukung kepolisian daerah Sumatera Utara untuk mengawal berjalannya proses hukum di Republik Indonesia, terutama Sumatera Utara. Saya datang untuk yang kesekian kali, tepat di tanggal 6 Februari saya datang ke Polda Sumatera Utara masih menggunakan infus, memohon perlindungan dari kepolisian daerah Sumatera Utara atas terancamnya keselamatan saya. Hari ini di tanggal 26 Juli saya datang kembali ke Polda Sumatera Utara meminta dan mendukung kepolisian Republik Indonesia, khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara, untuk mengawal penyerahan berkas dan tersangka kasus pemukulan terhadap saya ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Kami yakin, saya pribadi yakin, penegakan hukum di Sumatera Utara ini tidak bisa diintervensi. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan per bulan April, berkas kita sudah P21. Namun tersangka tidak juga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Saya hanya bermohon dan meminta kepolisian daerah Sumatera Utara untuk mengawal penyerahan berkas itu. Penyerahan berkas dan penyerahan tersangka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Tidak lebih, tidak kurang. Karena saya yakin tidak ada orang yang kebal hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tahu sekarang masih kita masa pandemi, makanya saya datang menggunakan APD. Saya bermohon Bapak Kapolda Sumatera Utara, berikan saya kenyamanan di negara ini dengan keamanan. Kami menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Jangan gara-gara kami menyampaikan pendapat, kami diincar oleh oknum-oknum tertentu yang merasa kepentingannya terganggu. Bahkan hari ini baru kejadian, tadi malam baru kejadian. Seorang wartawan disiram air keras hanya gara-gara bicara masalah perjudian. Kami minta keamanan kami di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Setelah 5 bulan saya datang lagi ke kepolisian daerah Sumatera Utara. Setelah 5 bulan menunggu. Tersangka yang kita tahu masih bebas berkeliaran di luar. Mohon kiranya kepolisian daerah Sumatera Utara bisa merasakan keadaan psikologi saya. Kalau hari ini tersangka juga tidak diserahkan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, saya akan datang. Bahkan kalau perlu saya akan datang tiap hari ke kepolisian daerah Sumatera Utara. Kalau perlu saya setiap hari datang kemari. Saya sangat bermohon. Saya tidak berusaha untuk mengganggu kondusivitas Sumatera Utara. Saya juga tidak mengganggu kerja dari bapak-bapak aparatur kepolisian. Saya hanya bermohon kiranya kepolisian daerah Sumatera Utara bisa mengawal penyerahan berkas dan tersangka
Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini adalah 26 Juli 2021, perpanjangan PPKM ya. Semoga masyarakat Sumut lebih teredukasi dan sehat selalu. Dan hari ini kita di Polda ada orasi tunggal ya daripada Bang Roji yang dari Sergei, kasus Sergei yang saat ini terbengkalai ya. Coba apa nih Bang keluhannya kira-kira Bang? Yang pertama Kak, kita berharap hari ini, kita datang kemari hanya berharap Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengawal penyerahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, di mana yang kita tahu dapat kabar dari tim pengacara kita bahwasanya berkas itu sudah P21 per bulan April. Nah sementara hari ini kita berkas kita nggak tahu sampai sejauh mana. Nah lucunya hari ini tersangka masih bebas berkeliaran di luar, tidak juga di ini. Artinya seharusnya dengan berkas yang sudah P21 itu tersangka kan sudah diserahkan seharusnya ke kejaksaan. Nah kita nggak pernah dapat kabar, pengacara kita nggak pernah dapat kabar bahwasanya apakah tersangka sudah pernah diantar atau belum dari pihak kepolisian penyidik ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai gitu. Artinya berkas ini semacam dimasukkan dalam toples ya Bang? Ya kita menduga seperti itu Kak, menduga seperti itu. Tapi hari ini ketika kita datang ke Polda hari ini, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kita masih yakin bahwasanya penegakan supremasi hukum di Sumatera Utara dan di Indonesia pada umumnya hari ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Semua orang sama di mata hukum. Semua orang punya hak yang sama di mata hukum. Nah hari ini saya meminta kejelasan itu ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Apakah memang ada pembedaan antara oknum-oknum tertentu? Kan gitu. Itu saja Kak, tidak lebih. Hari ini saya mensupport, memberikan dukungan, memberikan sebuah keyakinan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara hanya untuk mengawal itu saja. Dan harapannya kepada Bapak Kapolda Panca dalam kasus ini apa nih Bang? Saya berharap hari ini Bapak Kapolda serius menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang kekerasan-kekerasan yang dialami oleh aktivis, yang dialami oleh kawan-kawan media. Supaya hari ini kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan menulis, mengkoreksi dan segala macamnya, mengkritik baik itu pemerintahan atau siapapun itu, untuk niat untuk membangun, merasa aman dan nyaman di negara ini. Hanya itu Kak. Terkait tadi ada kekerasan wartawan ya. Jadi sementara ini untuk Sumatera Utara begitu banyak ribuan wartawan-wartawan yang menjamur Bang. Abang setuju enggak untuk wartawan-wartawan ini harus dites narkoba? Kalau itu saya sulit untuk menjawab itu Kak sebenarnya. Saya sulit untuk menjawab itu karena bukan kapasitas saya sebenarnya untuk menjawab itu. Tetapi yang namanya narkoba ini kan Kak, kita pahami dan kita harus perangi ini sama-sama. Iya. Terkait masalah penyalahgunaan narkoba ini, itu kembali kepada personal masing-masing. Artinya dampak kerugiannya itu lebih besar daripada kebaikannya. Memang sih lebih baik kalau dites misalnya, lebih baik demi menjaga, ya kita sepakat itu. Iya. Tapi jangan hanya media sebenarnya. Kita berharap ini yang dites narkoba itu termasuk anggota DPR, Iya, betul. pejabat. Jangan hanya ini, karena banyak hari ini kita duga mereka juga menggunakan gitu. Artinya Abang mendukung program P4GN ya untuk pembasmian berantas habis narkoba di Sumatera Utara. Kita sepakat Kak, kita sepakat berantas narkoba Sumatera Utara. Ya, kira-kira apa lagi nih Bang untuk yang kasus Abang ini lagi, untuk yang terakhir nih Bang? Saya berharap hari ini kasus kita ini bisa menjadi prioritas yang bisa betul-betul dikawal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar penyerahan berkas dan tersangkanya juga hari ini ke kejaksaan itu segera disegerakan supaya kami para aktivis, kawan-kawan media dan segala macam merasa aman, merasa nyaman ketika kami menyuarakan sesuatu yang layak kami suarakan. Itu saja Kak, tidak lebih. Oke, itulah kepada Pak Kapolda Panca, mohon didengar dan ditindaklanjutin daripada permintaan kami sebagai masyarakat Sumut
khususnya Kota Medan juga yang lain-lainnya, dan juga keamanan daripada aktivis dan juga media dan wartawan. Mohon Pak untuk lebih welcome, dan juga marilah kita sama-sama perangi segala kekerasan terhadap wartawan dan juga aktivis, dan kita sama siap dukung di lapangan membantu kepolisian untuk perangi narkoba, kemudian untuk membantu COVID-19 sosialisasinya dan lain-lain.